Bab 2448 orang yang datang dengan harta miliknya. Lin Tian menatap pria yang tercengang itu dan tertawa. Ya, apakah kamu masih punya trik di balik lengan bajumu? Mendengar rencananya, tetua Liu ini menatap Lin Tian dengan dingin. Ya, apakah kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Kamu bisa mencobanya. Lin Tian menatap Penatua Liu sambil tersenyum. Penatua Liu berkata dengan marah, ya, aku mengumpulkan kekuatan semua orang. Jadi apa? Tetua Liu hanya bisa berkata, jadi begitu. Kalau begitu, aku hanya bisa membiarkanmu merasakannya. Setelah berkata demikian, Tetua Liu melompat ke udara, dan aliran api pun menggilasnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Api yang kuat mendarat di tubuh Lin Tian dengan ganas. Tetua Liu berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Lin Tian dengan mudah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Penatua Liu menyerang, Lin Tian tiba-tiba berlari di belakangnya dan tersenyum, jika kau hanya membuang-buang waktu. Mengapa kau tidak membiarkanku membantumu? Mendengar ini, ekspresi Penatua Liu berubah. Kamu. Tetua Liu melesat, menghindari serangan Lin Tian. Kemudian, dia mendengus tidak jauh dari situ. Enak, aku telah mengumpulkan kekuatan semua orang, jadi kecepatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau bandingkan. Kamu bilang kamu sangat cepat? Ya. Tetua Liu berkata dengan percaya diri, sementara Lin Tian tersenyum, kalau begitu mari kita bertanding. Membandingkan kecepatan? Betapa naifnya. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba menghindar di tempat dan tiba di belakang Penatua Liu. Penatua Liu terkejut dan bergerak lagi. Di sisi lain, Lin Tian menggunakan teknik ruang lengkung untuk bergerak di sekelilingnya, menyebabkan Tetua Liu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Penatua Liu menjadi cemas dan menatap Lin Tian. Dasar bajingan. Kau sudah mengatakannya, bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak kekuatan orang, itu tetap tidak berguna. Tetua Liu tidak tahan dengan kegembiraan itu dan langsung menjawab, aku akan membunuhmu. Ayo, jangan menghindar. Lin Tian menatapnya, sementara Tetua Liu menatap Lin Tian dengan amarah di matanya. Kau sedang mencari kematian. Dengan itu, Tetua Liu melompat dan tiba di depan Lin Tian, melancarkan serangan telapak tangan. Lin Tian melompat dan menghindari serangan lawan. Kemudian, sebuah virtual extinction mendarat di punggungnya. Tetua Liu berteriak tidak nyaman di tempat sebelum dengan cepat menghindar. Kemudian, dia menatap Lin Tian dengan sedikit rasa bersalah. Kamu benar-benar orang yang penuh kebencian. Sialan, benarkah begitu? Lin Tian Xie tertawa, sementara Tetua Liu menjadi bingung dan jengkel. Enak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, Tetua Liu tiba-tiba menghilang. Lin Tian tersenyum pahit. Kamu bilang kamu bisa melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawamu? Mei Yansue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, orang itu benar-benar melarikan diri? Dia tidak melarikan diri. Dia hanya pergi ke meterai terakhir. Mei hanya segera melihat ke bawah ke celah di tanah. Apakah di sana? Benar. Apa yang dia lakukan bersembunyi di sana? Lihatlah dan kau akan tahu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membawa mereka berdua ke dalam celah. Di dalam celah itu, masih ada banyak jiwa mati yang mendekati segel itu. Tetapi Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah menuju segel itu dan berkata, jangan bersembunyi, aku tahu kamu ada di sini. Pada saat ini, Tetua Liu muncul dalam kegelapan, dan dia telah menjadi berbeda, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Akhirnya kau datang. Tetua Liu tersenyum jahat. Mendengar aksennya, Lin Tian berkata dengan dingin, itu kau. Benar sekali. Ketua Aliansi Bone Soul Alliance, aku pernah melihat Lindi. Namun, aku bukan lagi aku yang dulu. Pria itu tertawa. Mei Yansue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, siapa dia? Pemimpin aliansi dari Aliansi Jiwa Tulang, 10.000 tahun yang lalu, ketika aku datang ke alam hantu, aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kurasa sekarang aku berbicara kepadamu melalui jiwa seseorang. Lin Tian menjelaskan. Setelah berkata, Kaisar Besar Void mengukur Penatua Liu sementara Lin Tian menatapnya dan berkata, sepertinya pelajaran saat itu tidak cukup. Kepala aliansi mencibir, dulu, kau membuat keributan di aula kelahiran kembali. Sebagai penjaga master aula kelahiran kembali, aku dibenci oleh penjaga lainnya selama 10.000 tahun karena masalah ini. Kalau begitu, kau harus tahu seberapa kuatnya aku. Lin Tianbing berkata dengan dingin, sementara kepala klan tulang tersenyum dan berkata, dulu, kaulah yang kuat, tetapi sekarang kau hanyalah seorang kaisar abadi. Kaisar abadi sudah cukup untuk menghadapimu. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi kepala aliansi tulang ini mengejek, Lindi, jangan menipu dirimu sendiri. Ada apa? Kau tidak percaya padaku?
Sejak kau meninggalkan Ghost Domain, kami telah menemukan beberapa rahasia di Rebirth Hall. Rahasia ini telah membuat kami semua lebih kuat. Jadi hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Rahasia aula kelahiran kembali. Benar sekali, seorang ahli memberitahu kami. Lin Tian menebak bahwa itu adalah hierarki lagi. Oleh karena itu, Lin Tian berkata, jikalau begitu tunjukkan padaku kemampuanmu. Biarkan aku melihat apa yang kamu miliki. Segera. Setelah ketua aliansi mengatakan itu, auranya melonjak dan dia mulai melantunkan mantra. Saat berikutnya, lingkaran cahaya abu-abu muncul di sekitar Lin Tian. Dalam cahaya abu-abu ini, kekuatan jiwa Lin Tian turun menjadi yang berarti bahwa ketika dia menggunakan Virtual Extinction, tidak ada kekuatan di baliknya. Oleh karena itu, Lin Tian merasa sedikit terkejut. Ini agak menakjubkan. Ini adalah kutukan penyegel kekuatan jiwa yang disebut kutukan penyegel jiwa. Kutukan penyegel kekuatan jiwa yang dipelajari oleh aula kelahiran kembali? Ya, bagaimana? Kamu pasti takut. Ketua aliansi tertawa terbahak-bahak, sementara Kaisar Besar Void menarik napas dalam-dalam karena dia tidak dapat mendeteksi adanya fluktuasi apapun dalam kekuatan jiwa Lin Tian. Bahkan Mei Yu sedikit khawatir, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jikalau begitu kamu benar-benar meremehkanku. Tanpa kekuatan jiwa, kau hanyalah sampah di alam hantu. Kata ketua aliansi tulang itu tanpa sedikit pun kesantunan. Lin Tian tertawa dan berkata, sedangkan aku, baru-baru ini aku telah mempelajari sebuah keterampilan dan tingkatan tertinggi dari keterampilan itu adalah aku tidak memerlukan kekuatan jiwa untuk menggunakannya. Kemampuan apa? Bone Lion Lord bingung, tetapi Lin Tian tersenyum, dan menggunakan Spirit Piercing Technique Wei, dan langsung menembus Ghost Curse, tiba di depan Bone Lions Master, dan kemudian kembali ke kekuatan jiwa, tersenyum, menurutmu apa kemampuannya? Tidak mungkin. Kepala aliansi tulang terkejut dan menatap Lin Tian seolah-olah dia sedang melihat monster. Lin Tian tertawa dan berkata, saya katakan, kepala aliansi tulang, pelajaran 10.000 tahun yang lalu, Anda belum cukup memahaminya. Diam. Jangan ceritakan padaku tentang waktu itu. Kepala aliansi tulang mengutuk keras seperti bayangan, tetapi Lin Tian mencibir, sudah kubilang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku akan menghancurkanmu. Pemimpin aliansi tulang sekali lagi merapalkan mantra penyegel jiwa, tetapi Lin Tian masih dapat menembusnya dengan cepat, menyebabkan pemimpin aliansi tulang mengumpat dengan marah. Kaisar Void yang agung menarik napas dalam-dalam, jika kekuatan jiwa masih bisa menyerang setelah dikurung. Sungguh menakutkan. Di sisi lain, Mei Yansue berkata dengan bangga, guruku selalu memberikan orang-orang keterampilan yang tidak terduga. Ya, itu benar. Bab 2449. Penguasa aliansi tulang yang dipaksa melancarkan segala macam serangan hampir menjadi gila. Pada akhirnya, mereka bahkan berteriak, berhenti. Lin Tian melayang di depannya dan tersenyum. Apa? Kau tidak akan melanjutkannya? Mari kita bicara sebentar. Obrolan? Apakah menurutmu ada yang perlu dibicarakan? Lin Tian bertanya, dan ketua serikat tulang ini berkata, iya. Berbicara. Saya di sini atas perintah orang lain. Jika Anda ingin menemukan seseorang, carilah orang itu. Kata ketua aliansi tulang ini dengan sangat lugas. Lin Tian tersenyum pahit, aku tahu ini akan terjadi, tetapi apakah aku perlu kamu memberitahuku lebih banyak? Kepala aliansi merasa cemas. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Aku bisa meninggalkan tempat ini dan tidak terus-terusan merusak segelnya. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Menurutmu ini akan menyelesaikan masalah? Lin Tian membalas. Setelah memikirkannya, dia berkata, bagaimana dengan ini, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Kamu pasti akan tertarik. Mengapa menurutmu aku tertarik? Bertahun-tahun yang lalu, kau membuat keributan di aula kelahiran kembali hanya untuk mencari tahu kemana adik perempuanmu, kelahiran kembali, pergi, bukan? Benar, tetapi kalian semua mengatakan kepadaku bahwa aula kelahiran kembali hanya peduli dengan kelahiran kembali. Kalian semua tidak tahu persis di mana kelahiran kembali berada. Lin Tianbing menjawab dengan dingin, tetapi kepala suku menjawab dengan gugup, yaitu benar. Namun, kami menemukan rahasia lain dari aula kelahiran kembali. Disitulah kami mempelajari kemampuan baru kami. Oh, rahasia apa? Aula kelahiran kembali, ada dimensi lain, dan di dimensi ini, kami telah berusaha keras untuk masuk, dan telah belajar satu atau dua hal dari sana.
Kami juga telah menemukan bahwa ada tempat di mana nama-nama orang yang tak terhitung jumlahnya dicatat. Mata Lin Tian langsung berbinar. Benarkah? Mengapa aku harus berbohong padamu? Lin Tian tersenyum jahat. Seberapa banyak yang menurutmu bisa kau percaya dan seberapa banyak kau berbohong padaku? Aku. Kepala aliansi tulang mulai merasa gugup. Lin Tian berkata dengan tatapan dingin, sebaiknya kau memberitahuku dengan jujur. Kepala aliansi berkata dengan nada tertekan, sebenarnya, aku hanya mendengarnya. Lagi pula, kita tidak punya cara untuk memasuki tempat di mana masalah reinkarnasi dicatat. Tidak mungkin untuk masuk? Benar, tempat itu dipenuhi dengan energi yang sangat kuat. Begitu kita mendekatinya, kita merasa seolah-olah jiwa kita akan terkoyak. Kepala aliansi tulang menjelaskan. Namun, Lin Tian berjalan menuju kepala suku selangkah demi selangkah. Kepala suku itu kemudian menjadi cemas. Saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Apa artinya ini? Saya hanya ingin tahu seberapa benar perkataanmu itu. Kali ini memang benar. Namun, Lin Tian tidak mempercayainya. Dengan sekejap, dia muncul di belakang pemimpin itu dan menyerangnya. Ketua aliansi tulang hanya memiliki tubuh tetua Liu. Banyak kemampuannya yang terbatas, jadi dia hanya bisa berusaha menghindarinya. Dan berkata, jika kamu terus seperti ini, maka aku akan pergi. Bisakah kamu pergi? Omong kosong, aku bisa meninggalkan jiwanya. Lin Tian Bing berkata dengan dingin, jika kamu berani pergi, aku pasti punya cara untuk menemukanmu. Begitukah? Datanglah ke aliansi jiwa tulangku, aku akan melihat apakah kau berani. Setelah kepala suku selesai berbicara, dia mendengus dan seluruh auranya menghilang, hanya menyisakan tetua Liu yang tidak sadarkan diri. Jejak jiwa Lin Tian dimasukkan, dan semua ingatan tetua Lin Tian dicuri. Adapun tetua Liu, dia sedikit membuka matanya setelah beberapa saat dan sangat takut ketika dia menemukan Lin Tian di depannya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kau dirasuki oleh ketua aliansimu. Lin Tian menatapnya dan berkata. Tetua Liu terkejut, bagaimana mungkin? Lin Tian tertawa, percaya atau tidak, kamu sekarang berada di bawah kendaliku. Ekspresi penatua Liu berubah drastis. Setelah Lin Tian menyuruh Kaisar Void Agung menghancurkan formasi penghisap jiwa, dia menatap penatua Liu dan berkata, pimpin jalan. Pimpin jalan? Ya, ke aliansi jiwa tulang. Pada saat ini, Lin Tian tidak sabar untuk menemukan kepala aliansi tulang ini dan mengetahui situasinya. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan keberadaan saudari bela diri juniornya. Penatua Liu panik, kau ingin pergi ke aliansi jiwa tulang? Ya, apakah ada masalah? Aliansi jiwa tulang berada di alam bintang 9 yang berbeda. Jika kau ingin menuju ke sana, kau harus melalui susunan transfer. Lalu mengapa kau tidak memimpin jalan? Lin Tian Bing berkata dengan dingin, sementara penatua Liu memimpin jalan dengan kaget. Mei Yansue berdiri di samping Lin Tian dan bertanya, Guru, apakah Anda masih mencari adik perempuan muda Anda? Benar. Ya, jawab Lin Tian, sementara Mei Yansue berkata dengan iri, aku sangat iri pada adik perempuanmu. Iri? Benar sekali, ada kakak senior yang mencarinya. Lin Tian tersenyum kecut dan berkata, tidakkah kamu iri memiliki guru seperti itu? Mei Yansue tersenyum dan berkata, Tuan, bisakah Anda bersikap lebih tidak tahu malu? Lin Tian tersenyum tak berdaya, wajahku sangat kurus. Teruslah membual. Adapun Kaisar Besar Void, dia juga tertawa. Adapun penatua Liu, dia hanya bisa menuntun mereka ke sana dengan muram. Kira-kira beberapa hari kemudian, mereka melewati salah satu susunan transfer dan tiba di bidang 9 bintang Ghost Domain yang lain. Di permukaan, kerangka yang terlihat di mana-mana tampak sangat aneh, tetapi Mei Yu bingung, wilayah hantu benar-benar memiliki tulang? Pesawat ini agak istimewa. Lin Tian menjelaskan, tetapi pria yang menggoda dan dingin itu bingung. Mengapa? Tulang-tulang di alam ini berasal dari tempat lain. Mengenai alasannya, tidak ada yang tahu, tetapi tulang-tulang ini akan membentuk roh tulang yang unik, dan setelah berkultivasi, roh-roh tulang ini juga akan berubah menjadi jiwa yang vital, memiliki ingatan. Mei Yansue menarik napas dalam-dalam. Ada hal seperti itu? Benar, apapun yang tinggal di satu tempat dalam waktu lama akan memiliki sifat spiritualnya sendiri, dan ini disebut roh tulang. Sebenarnya ada yang disebut dengan bone spirit.
Penatua Liu menjelaskan, roh tulang biasanya sangat lemah, tetapi begitu mereka mulai berkultivasi, roh tulang ini tidak akan lebih lemah dari Raja Hantu. Mei Yansue bertanya dengan rasa ingin tahu, oh? Apakah kamu punya roh tulang yang kuat di sini? Ya, ketua kami memiliki beberapa roh tulang yang kuat di sisinya. Tetua Liu menjelaskan. Ketua aliansi kalian ini telah menerima begitu banyak? Mei Yuhan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sementara Tetua Liu berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa kami lakukan, topeng kami agak istimewa. Dengan melakukan ini, ketua ingin menarik mereka, dan kedua, meminjam kekuatan mereka untuk memperkuat aliansi. Di sisi lain, Kaisar Besar Kekosongan menatap aneh ke tulang-tulang itu sambil bergumam, di tempat yang ajaib. Lin Tian sudah terbiasa dengan hal itu dan berkata kepada tetua itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk pergi ke aliansi jiwa tulangmu? Jika cepat, 3 atau 4 hari sudah cukup. Jika lambat, 5 atau 6 hari. Kalau begitu cepatlah. Ya. Maka, Tetua Liu pun menambah kecepatannya, tetapi saat mereka melewati tumpukan tulang, kecelakaan pun terjadi. Tulang-tulang di sekitarnya mulai bergerak, berubah menjadi kerangka yang berjalan-jalan. Mereka bahkan mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Mei Yu terkejut, tetapi Penatua Liu curiga, saya pikir ada roh tulang yang mengendalikan tulang-tulang di dekat sini. Bab 2450. Mei Yansue belum pernah melihat roh tulang sebelumnya, jadi ketika dia mendengar ini dia langsung menjadi bersemangat. Di mana? Di mana dia? Kaisar Besar Void juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, yaitu di atas kepalaku. Apa? Mei Yansue segera mengangkat kepalanya tepat pada saat melihat bayangan di atas kepalanya. Bayangan ini sama dengan tulang. Bayangan itu seperti kerangka yang tembus pandang. Bayangan itu tampak seperti bisa menyembunyikan diri, tetapi bayangan itu juga bisa berbicara bahasa manusia. Tidak buruk, kau benar-benar tahu aku ada di atas. Ketika Penatua Liu melihatnya, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Siapa yang tahu bahwa roh tulang berkata, Persatuan Roh Tulang telah memberikan perintah bahwa siapapun yang menangkap anak ini akan diberi hadiah. Apakah menurutmu aku akan minggir? Mendengar ini, Tetua Liu terkejut, sepertinya kepala suku sudah memberikan perintah. Namun, Lin Tian tersenyum jahat, jika mereka ingin bertarung, biarkan saja mereka melakukannya. Kita bisa bermain dengan mereka. Bermain? Adapun Mei Yansue, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah hal semacam ini kuat? Seni hantu biasa dan seni jiwa tidak berguna melawan mereka, jadi ketika orang biasa melihat mereka, mereka harus menghindarinya. Namun, jika mereka bertemu denganku, mereka dapat menganggapnya sebagai nasib buruk. Lin Tian tersenyum percaya diri. Setelah mengatakan itu, Lin Tian membentuk garis dengan tangannya, tetapi roh tulang itu memandang rendah Lin Tian. Bocah, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Mengapa kamu tidak mencobanya dan kamu akan tahu? Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia memadatkan rantai dan dengan cepat memukul roh tulang itu. Roh tulang ini diikat oleh belenggu Lin Tian di tempat, dan ketika roh tulang mencoba melepaskan diri, ia menemukan bahwa ia tidak dapat melakukannya. Ini membuatnya berkata dengan cemas, ini, apa yang terjadi? Sudah kubilang, kau bisa menghadapi orang lain, tapi kau masih jauh dari kata mampu menghadapiku. Setelah Lin Tian berkata begitu, dia menariknya tepat di depannya. Namun, roh tulang itu tidak mau menyerah. Dengan raungan, satu demi satu roh kerangka berubah menjadi roh yang tak terhitung jumlahnya dan bersembunyi di tulang-tulang di sekitarnya. Mei Yansue menarik napas dalam-dalam. Mengapa kita terpecah menjadi begitu banyak orang? Ini adalah tubuh tulang roh. Tubuh roh tulang? Benar sekali, dia adalah Raja Roh Tulang. Dia dibentuk oleh roh tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dapat dihancurkan kapan saja dan dapat digabungkan kapan saja. Jadi, dia dapat dikatakan sebagai orang yang sangat sulit ditangkap. Lin Tian menjelaskan satu persatu. Mendengar ini, Mei Yu terkejut. Aku tidak menyangka roh tulang memiliki kemampuan seperti ini. Penatua Liu mengerutkan kening, roh tulang semacam ini dapat dianggap relatif kuat di depan kita. Kalau begitu, apakah ada yang lebih kuat? Mei Yansue bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Penatua Liu berkata dengan ramah, bintang 1 divisi roh tulang setidaknya 10 bintang,
dan Raja Roh Tulang ini sekarang mungkin paling banyak 3 bintang. Dia hanya bintang 3. Mei Yuhan sedikit terkejut, tetapi Kaisar Void berkata dengan serius, jika kita bertemu lawan yang lebih kuat, lupakan tentang menangkap mereka, aku khawatir melawan mereka akan sangat sulit. Lin Tian sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi dia berkata, ya abaikan saja mereka. Jika mereka berani datang, aku tentu punya cara untuk menghadapinya. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan bersiap untuk pergi. Jelas bahwa orang itu tidak mau menerima hasil ini. Dia mengendalikan tulang-tulang di sekitarnya untuk terus menimbulkan masalah. Ini dia lagi. Lin Tian tidak punya pilihan selain tertawa dan berkata, jadi begitu. Kalau begitu aku hanya bisa mencoba ini. Setelah berkata demikian, Lin Tian menggunakan mantra Buddha, dan mantra Buddha tidak menjadi masalah dalam berhadapan dengan para dewa. Yang terpenting adalah senjata tajam untuk menahan jiwa. Oleh karena itu, begitu benda-benda ini dikelilingi oleh cahaya dan suara keemasan, mereka segera tenggelam dalam ilusi. Ini, apa yang terjadi? Tetua Liu terkejut. Ini adalah pertama kalinya Mei Yansui melihat Lin Tian melakukannya, jadi dia penasaran. Guru, apa ini? Nyanyian Buddha adalah yang terbaik untuk menghadapi hal semacam ini. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia mulai bergerak maju dan menghancurkan semua roh tulang yang tersembunyi di dalam kerangka satu persatu. Ketika Lin Tian menyingkirkan mantra Buddha itu, kerangka-kerangka itu berjatuhan satu demi satu seakan-akan mereka telah mati, dan keadaan di sekitarnya kembali sunyi. Penatua Liu menarik napas dalam-dalam. Benar-benar mengesankan. Untungnya, saya tidak menggunakan teknik ini untuk menghadapi saya. Kalau begitu, kamu seharusnya bersuka cita. Kaisar Void merasa malu sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Lin Tian berkata, baiklah, ayo pergi. Penatua Liu segera tersadar dan melanjutkan memimpin jalan. Dalam perjalanan, mereka selalu bertemu dengan beberapa roh tulang yang buta, tetapi mereka semua dihancurkan satu persatu. Baru setelah Lin Tian dan yang lainnya melewati sebuah kota kecil, mereka bertemu dengan beberapa roh yang masih hidup. Jiwa-jiwa vital ini tinggal di kota ini dan tidak terlalu peduli dengan kedatangan Lin Tian dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka terlihat sangat biasa. Mei Yansui bertanya dengan rasa ingin tahu, ya ada begitu banyak jiwa penting di kota ini? Penatua Liu menjelaskan, di kota kecil kami, ada banyak kota, tetapi untuk melawan roh tulang, mereka semua berkumpul di satu tempat. Akibatnya, jumlah orang semakin banyak, dan jumlah orang di luar semakin sedikit. Oh! Mei Yuhan menjawab, sementara Penatua Liu memandang Lin Tian, setelah kita melewati kota ini, kita dapat menemukan kota besar. Setelah kita menemukan tempat teleportasi, kita dapat mencapai aliansi roh tulang lebih cepat. Ya, tunjukkan jalannya. Lin Tian berkata kepadanya. Penatua Liu terus memimpin jalan, tetapi setelah mereka berjalan agak jauh, seseorang tiba-tiba menghentikan mereka. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu menunjukkan selembar kertas. Di atasnya ada potret Lin Tian. Nak, ini kamu, kan? Orang itu berkata kepada Lin Tian, tetapi Lin Tian melihat bahwa dia tampak seperti penjahat jadi dia bertanya, ya apakah ada yang salah? Orang itu tertawa dan berkata, akhir-akhir ini, hadiah yang diberikan kota-kota besar kepadamu sangat tinggi. Sedangkan kami tidak berbakat dan ingin mengalaminya sendiri. Mendengar ini, Tetua Liu berkata dengan dingin, menurutku lebih baik kalian semua minggir. Orang-orang itu tidak terlalu peduli pada Tetua Liu, terutama pria parubaya itu, yang berkata, jika kamu tidak ingin mati, maka minggirlah. Minggir? Apakah kau membicarakan tentangku? Tetua Liu berkata dengan dingin, sementara pria parubaya itu tertawa, ya apakah kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa dirimu. Yang penting kau menghalangi jalan kami. Tetua Liu berkata dengan kasar. Pria parubaya itu tersenyum jahat, saya dari organisasi terbesar. Aliansi Jiwa Tulang? Orang itu menggelengkan kepalanya, tidak, aku bukan dari Aliansi Jiwa Tulang. Itu pasti camp bandit. Tetua Liu tampaknya memahami sesuatu saat dia berkata, dan orang itu tertawa dan berkata, benar, kami adalah geng bandit nomor 1 di sini, geng surga hantu. Saya tidak peduli bantuan apa yang Anda miliki. Saya sarankan Anda pergi saja, atau Anda akan menyesalinya, kata Penatua Liu dengan dingin. Orang itu tertawa aneh.
Karena aku sudah mengatakannya, mengapa kalian tidak takut? Apakah kamu tahu siapa aku? Tetua Liu berkata dengan dingin, tetapi orang itu tampaknya tidak peduli. Ya, aku tidak peduli siapa kamu. Aku juga seorang tetua dari aliansi jiwa tulang, Liu Guifei. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Beberapa dari mereka bahkan mengejek, jika kamu seperti hantu, maka akulah kepala aliansi Bone Alliance. Benar sekali, sungguh lelucon. Saat Liu Guifei melepaskan auranya, dan dengan aura Phantom Master yang mengesankan, dia sangat menakutkan. Akibatnya, semua orang ini tercengang. Bab 2451. Mei Hanqing tersenyum, orang-orang pengecut ini. Spirit Shadow menatap para bandit itu dan berkata, dengarkan baik-baik. Jika kalian mencoba menghentikan kami lagi, kalian akan mendapat masalah. Para bandit itu ketakutan setengah mati dan segera mundur. Pria parubaya yang memimpin jalan itu bahkan lebih tertekan, yaitu sebenarnya adalah penguasa hantu. Liu Guifei mengabaikan mereka dan menatap Lin Tian. Tuan, ayo pergi. Lin Tian terlalu malas untuk mempedulikan mereka dan hanya mengikuti hantu kelas atas untuk meninggalkan tempat ini. Namun, para bandit itu tidak mau menyerah. Mereka segera mengirimkan pesan, dan menyebabkan para tetua hantu dari geng surga hantu mengambil tindakan. Oleh karena itu, ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba di kota besar, banyak orang di dekatnya menatap mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini terlihat sangat kuat. Liu Fei menjadi serius. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak hantu? Namun, Lin Tian tertawa. Mungkinkah menangkapku dapat ditukar dengan banyak keuntungan? Pada saat itu, sebuah tandu putih muncul dan berhenti di tengah jalan. Tak lama kemudian, sekelilingnya dipenuhi oleh jiwa-jiwa berpakaian putih. Jiwa-jiwa itu semuanya memiliki mata yang tidak bernyawa, seolah-olah terbuat dari kertas. Liu Guifei terkejut, Bai Hun Fei. Pada saat ini, seorang wanita di tandu tertawa, Penatua Liu, lama tidak bertemu. Mengapa kamu di sini dan tidak beristirahat di tempatmu? Liu Guifei bingung, tetapi Bai Hun Fei tertawa dan berkata, baru-baru ini aku mendengar bahwa selama kamu menangkap seorang kaisar abadi, kamu dapat memperoleh salah satu pil jiwa terbang milik ketua aliansi tulang. Jadi, aku ingin mencobanya. Pil pemancar jiwa. Liu Guifei menjadi pucat karena terkejut, sementara Mei Yuhan menjadi penasaran, apa itu pil pemancar jiwa? Ekspresi Liu Guifei menjadi jelek. Pil jiwa terbang adalah sejenis pil yang dapat mengubah penampilan jiwa, lalu meningkatkan kecepatan terbang setidaknya 10 kali lipat. Tetapi setiap orang paling banyak hanya dapat menggunakan satu. Tetapi pil ini sangat sulit untuk disempurnakan, dan hanya master aliansi tulang kita yang memiliki resepnya. Mei Yansue bertanya dengan heran, ada pil seperti itu? Benar. Di sisi lain, Kaisar Besar Void bergumam, tidak heran semua hantu ini keluar, jadi mereka menginginkan pil ini. Ekspresi Liu Guifei berubah jelek. Jika memang begitu, maka kita dalam masalah besar. Namun, Mei Yuhan hanya berkata, jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, semuanya akan sia-sia di hadapan tuanku. Namun, Bai Wufei, yang berada di dalam sedan, berkata kepada Lin Tian, anak muda, jika kami menangkapmu, kami akan mendapatkan pil jiwa terbang. Tahukah kamu, berapa nilai yang kamu miliki? Nilaiku memang agak besar, tetapi kalian tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Lin Tian tersenyum, tetapi Bai Hun Fei itu malah tertawa. Kalian hanya seorang kaisar abadi, tetapi kami sudah menjadi raja hantu. Kalian hanya bertanya padaku, apa yang akan kalian gunakan untuk bertarung denganku? Lalu apakah kau tahu mengapa ketua aliansi tulang tidak keluar sendiri dan menghabiskan pil obat untuk mengundangmu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Dia sedang sibuk atau dia tidak dapat menemukanmu? Jiwa putih Fei Fei benar-benar berpikir demikian, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, dia telah dikalahkan olehku. Sebaliknya, aku sedang dalam perjalanan ke aliansi jiwa tulang untuk menemukannya. Saat dia berkata demikian, semua orang tertawa, terutama para tetua hantu, yang mengira Lin Tian sedang bercanda. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, saya tidak bercanda dengan kalian. Kami tidak bilang kamu bercanda. Kami hanya menganggapnya konyol. Seseorang tertawa. Bai Wufei yang sedang duduk di tandu berkata, bocah, apakah menurutmu kami bercanda denganmu? Kamu bilang kamu tidak mau mendengarkan? Kalau begitu, datanglah.
Siapa yang ingin datang lebih dulu? Atau kamu ingin datang pada saat yang sama? Perkataan Lin Tian menarik banyak diskusi. Beberapa orang berkata, ya apakah kamu mendengarnya? Orang ini ingin melawan kita. Gila. Seorang kaisar abadi berani bertarung dengan kita. Ini sama saja dengan mencari kematian. Bai Wufei menghadap ke arah kerumunan dan berkata, semuanya, dia adalah mangsaku. Tolong berikan dia padaku. Apa pendapat kalian? Hal ini membuat semua orang tidak senang. Beberapa dari mereka bahkan berkata, Bai Hunfei, bagaimana kami bisa memberikannya kepadamu jika dia sepadan dengan pil jiwa terbang? Benar sekali. Jika aku memberikannya padamu dan kau mendapatkan pil penghancur jiwa, bukankah kau akan lebih kuat dari kami? Setelah itu, orang-orang ini mulai bertengkar. Lin Tian tersenyum pahit, sepertinya kalian belum memutuskan siapa yang ingin melawanku. Bai Hunfei yang berada di dalam sedan hanya bisa berkata, siapapun yang berhasil menangkapnya lebih dulu, dialah yang akan menangkapnya. Tepat setelah dia selesai berbicara, kertas putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tandu dan melilit Lin Tian. Semua orang terkejut dan ingin menyambar Lin Tian. Namun, kertas putih itu tiba-tiba terbakar. Lin Tian melompat mundur lalu tersenyum dan berkata, kau ingin menjatuhkanku di atas kertas putih? Bukankah kau naif? Bai Hunfei tidak menyangka Lin Tian bisa melarikan diri seperti itu, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Tanpa diduga, seorang Phantom Lord terbang mendekat dan hendak membawa Lin Tian pergi, tetapi Lin Tian tertawa aneh dan melemparkan telapak tangan virtual Extinction ke arahnya. Orang itu terkejut. Tepatnya, dia tidak menyangka bahwa seorang Phantom Master sekuat itu. Oleh karena itu, telapak tangan tadi membuatnya menjerit dengan sedih berulang kali. Yang lain penasaran dengan apa yang telah terjadi. Sementara Bai Wufei yang berada di dalam sedan menjadi semakin bingung. Apa yang terjadi? Liu Guifei tertawa. Bai Hunfei, apakah kamu tahu siapa dia? Siapa? Lindi yang menyebabkan alam besar Ghost Domain berguncang 10.000 tahun yang lalu. Ketika Liu Guifei mengatakan ini, semua orang terkejut. Namun, beberapa orang tidak mempercayainya. Pembohong, bagaimana mungkin dia Lindi? Benar sekali. Aku pernah melihat Lindi sebelumnya. Beberapa orang bahkan berbicara besar. Lin Tian menatap orang itu sambil tersenyum, apakah kamu pernah melihatku sebelumnya? Omong kosong. Lin Tian melepaskan jiwa aslinya, dan orang itu mundur ketakutan saat melihat Lindi yang asli, itu benar-benar Lindi. Awalnya mereka semua sangat marah, tetapi sekarang mereka semua mundur karena takut. Namun, Bai Wufei yang berada di sedan berkata, saya selalu ingin merasakan kemampuan Lindi. Sepertinya ada kesempatan hari ini. Liu Guifei bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, kamu masih berencana bertarung dengannya? Ya, aku ingin bertanding dengannya. Jika dia menang, aku pasti tidak akan menghentikannya, tetapi jika dia kalah, maka dia harus ikut denganku. Kata Bai Hunfei. Lin Tian tahu, jika ia bertarung dengannya, orang-orang di sekitarnya akan selalu menimbulkan masalah baginya. Oleh karena itu, ia perlu menunjukkan kekuatannya. Jadi Lin Tian tertawa dan berkata, oke, ayo. Bai Hunfei ini menjawab dengan dingin, kaulah yang mengatakan itu, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Datang. Pada saat ini, potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tandu. Kali ini, kertas itu bahkan lebih kuat dan tampak seperti lapisan tebal yang melilit Lin Tian. Lin Tian tertawa, tidak ada gunanya bagimu bertindak seperti ini. Setelah mengatakan itu, Lin Tian membakar benda-benda ini lagi. Bai Wufei tidak punya pilihan selain mengendalikan tandu untuk terbang, dan di kepala Lin Tian, sehelai kain putih dilepaskan dan dengan cepat melilit jiwa Lin Tian. Semua orang penasaran bagaimana Lin Tian akan membebaskan diri. Bai Hunfei berkata dengan bangga, Lindi, lihat, kau terjebak olehku. Kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Omong kosong, kain-kain ini, namun, sebelum dia selesai berbicara, kain itu sudah terbakar. Lin Tian menatap kursi sedan dan bertanya, apakah kamu punya keterampilan lain? Bab 2452. Semua orang terkejut, sementara Bai Wufei berseru dengan heran, api macam apa yang kau miliki? Mengapa kau membakar semuanya? Bukan karena apiku kuat, tapi karena seni hantumu tidak berguna melawanku. Kata-kata Lin Tian membuat Bai Lingfei sangat khawatir.
Sedangkan Mei Yansui, dia tersenyum dan berkata, jangan buang-buang energimu. Itu tidak berguna. Kau tidak bisa melakukan apapun pada tuanku. Ketika jiwa putih Mu Fei Fei mendengar ini, dia tiba-tiba punya ide. Dia dengan cepat terbang dan mengendalikan tandu untuk mendarat di kepala wanita yang menawan dan dingin ini. Mei Yansui berkata dengan muram, apa yang akan kita lakukan? Jika aku tidak bisa membawanya, tidak bisakah aku membawamu? Setelah Bai Wufei selesai berbicara, sehelai kain putih melilit tubuhnya. Kaisar Besar Void dan Liu Guifei ingin membantu, tetapi jiwa putih Fei Fei ini langsung menyeret Mei Yu ke tandu dan mengancam Lintian. Inak, jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, maka patuhilah. Apakah kau tahu akibat dari menindas muridku? Dia ada di tanganku sekarang. Jika kau berani bertindak, aku akan mengubahnya menjadi abu. Jika dia menghilang, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian, kata Lintian tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Bai Hunfei mendengus, kalau begitu mari kita lihat apakah kau lebih cepat dariku atau tidak. Betapa cerobohnya. Setelah Lintian menyelesaikan kalimatnya, sedan yang dikendarai Lintian jatuh ke tanah dengan suara keras. Sedan itu langsung hancur berkeping-keping. Seorang wanita berpakaian putih yang mengenakan kerudung terbang ke udara. Kedinginannya yang halus terbungkus oleh pita, tidak dapat menunjukkan kekuatannya sedikit pun. Hebat, dia mampu menghancurkan tanduku begitu saja. Jiwa putih Fei tertawa, dan tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, Lintian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia langsung meraih pita itu dengan satu tangan, menarik Charming Frost dari pita itu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan Bai Wufei menatap Lintian seolah-olah dia adalah monster. Kecepatanmu. Kecepatanku lebih cepat dari yang bisa kau bayangkan. Setelah Lintian mengatakan ini, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan kepunahan virtual mendarat di tubuh Bai Hunfei. Bai Wufei terlempar mundur karena kesakitan, tetapi sebelum dia bisa menenangkan diri, Lintian telah tiba di belakangnya dan memberinya serangan telapak tangan lainnya. Semua orang tercengang. Bai Hunfei begitu takut sehingga dia ingin melarikan diri, tetapi begitu dia meninggalkan satu tempat, Lintian tiba di depannya dan memberinya serangan telapak tangan. Persis seperti ini, siklus itu berulang. Bai Hunfei memakan lusinan virtual extinction sekaligus, menyebabkan dia berdiri dengan berat di atap, menatap Lintian dengan ketakutan. Cukup. Sudah cukup? Sudah cukup? Lintian tidak berhenti, sementara Bai Wufei berkata dengan panik, aku mengaku kalah, apakah itu belum cukup? Saat kau menangkap muridku, sudah ditakdirkan bahwa kau tidak akan berakhir dengan baik. Lintian Bing berkata dengan suara dingin, lalu memulai serangannya yang gila. Nasib Bai Solfei sangat menyedihkan, sampai beberapa ahli terbang dari langit dan melindunginya. Semua orang berseru, yaitu geng surga hantu. Ketika Bai Wufei melihat mereka, dia berkata dengan gembira, kakak-kakak senior, kalian juga ada di sini. Kerumunan itu tidak menyangka Bai Hunfei adalah murid geng surga hantu. Pemimpin itu menatapnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, jiwa Bai Wufei terasa berat, dan pemimpin itu berkata, kakak tertua, biarkan aku membalaskan dendammu. Setelah berkata demikian, orang itu melangkah keluar dan menatap Lintian. Enak, beraninya kau menindas adik perempuanku. Karena dia tidak punya mata, dia berani menangkap muridku. Lintian Bing berkata dengan dingin, dan orang itu mendengus, jadi bagaimana jika aku menangkap muridmu? Lintian mencibir, jika dia berani menangkapku, aku juga berani memperbaikinya. Oh, begitukah? Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya membengkak dan dia berubah menjadi raksasa. Semua orang berseru, namun ada juga yang berkata sambil linglung, itulah raksasa dari geng surga hantu. Jiwa vital surgawi orang ini sangat kuat, dan setelah tumbuh lebih besar, itu bahkan lebih mengerikan. Benar sekali, siapapun yang bertemu dengannya akan mendapat masalah. Mei Yansui terkejut, orang ini, apakah dia tiba-tiba tumbuh besar? Namun, Lintian diingatkan oleh Liu Guifei, Tuan, berhati-hatilah, setelah dia dewasa, kekuatan jiwanya meningkat pesat. Orang biasa bukanlah tandingannya. Namun, Lintian berkata kepada raksasa itu, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan menjadi besar? Benar sekali, selama kamu tumbuh lebih besar, kami akan mampu melenyapkanmu.
Lin Tian mencibir, bodoh. Menurutku, yang bodoh itu kamu. Monster raksasa itu meraung dan meninju Lin Tian. Kemudian, monster itu mendarat dengan keras di tubuh Lin Tian. Monster itu benar-benar ingin membunuh Lin Tian. Lin Tian tidak menghindar dan malah membiarkan lawannya memukulnya dengan pukulan berat. Semua orang mengira Lin Tian akan lumpuh. Namun, Lin Tian berdiri di sana tanpa bergerak dan berkata tanpa peduli, "Ya, hanya itu yang bisa kamu lakukan? Bagaimana ini mungkin?" Si raksasa terkejut, dan para penonton semakin bingung. Mengenai Lindi, Wu Qiong berkata kepadanya, Wu Qiong, dia Lindi. Kau tidak bisa melakukan apapun padanya." Lindi? Orang bernama Wu Qiong ini mengerutkan kening, sementara Liu Guifei mengangguk, benar, dia Lindi. Namun Wu Qiong tertawa aneh, Lindi hanya seorang kaisar abadi. Apakah menurutmu aku bodoh atau kamu yang bodoh? Melihat pihak lain tidak mempercayainya, Liu Guifei hanya bisa berkata, pokoknya, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sisanya terserah padamu. Wu Qiong tidak terlalu memikirkannya saat dia melotot ke arah Lin Tian. Jika kamu Lindi, maka aku akan mengajarimu dengan baik. Mari kita lihat apakah Lindi yang menakutkan itu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah selesai bicara, Wu Qiong melayangkan pukulan lagi. Lin Tianxie pun tertawa, dia juga melayangkan telapak tangan lagi, yang ternyata adalah Virtual Extinction. Ketika kepunahan virtual dan tinju itu beradu, Wu Qiong merasa sangat tidak nyaman sehingga ia buru-buru menarik kembali tinjunya dan mundur. Setelah itu, ia melotot, sialan. Lagi. Lin Tianbing berkata dengan dingin, sementara Wu Qiong diam-diam mengutuk dalam hatinya, orang ini agak sulit dihadapi. Karena itu, Wu Qiong berteriak kepada orang-orang dari geng surga hantu, maju semua. Para tetua hantu itu bersiap untuk bergerak ketika Lin Tian tiba-tiba bergerak. Dia bergerak sangat cepat, dan tiba di depan Wu Qiong dalam sekejap. Wu Qiong terkejut, namun Bai Yifei berteriak, kakak tertua, hati-hati. Namun sudah terlambat, Virtual Extinction milik Lin Tian sudah mengenai tubuh Wu Qiong, dan dia terpental di tempat. Para master hantu lainnya ingin membantu, tetapi Lin Tian menatap mereka dengan dingin, siapapun yang ingin menjadi seperti dia, datanglah dan cobalah. Para iblis hantu itu segera mundur ketakutan. Wu Qiong kembali, tetapi dia tidak berani mendekati Lin Tian lagi. Dia hanya bisa berdiri di samping Bai Hunfei dan berbisik, adik junior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Kita harus membawanya ke lokasi yang telah ditentukan. Bai Hunfei berkata dengan putus asa. Jika memang begitu, maka aku akan menggunakan teknik transfer hantu. Wu Qiong bertanya dengan serius, sementara Bai Wufei bertanya dengan ragu, benarkah itu? Hanya itu satu-satunya cara. Wu Qiong menggertakkan giginya, sementara Bai Wufei hanya bisa menarik napas dalam-dalam, baiklah, tunjukkan padaku. Oleh karena itu, Wu Qiong berteriak kepada phantom lainnya, semuanya, tunjukkan pada kami pedang hantu kalian. Ya. Orang-orang itu langsung mulai bernyanyi, dan Lin Tian penasaran dengan apa yang mereka nyanyikan hingga cahaya hitam di sekitar Lin Tian mulai berkedip, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya menjauh.